Sedangkan pemain yang hari ini kita ambil, itu adalah pemain yang tidak pernah bermain di Indonesia. Sama sekali. Yes, Tidak pernah dikontrak oleh klub kita. tidak pernah. Jordi Amat besarnya di Spanyol, Ya. pernah main bareng Ronaldo, pernah main bareng sama Messi, Ya. pernah main di Liga Premier League, Paspor Holland. paspor Spanyol. Spanyol. Oh, Karena oke. neneknya, kakeknya orang Spanyol. 6 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia setelah Ole Romeni, nomor 1 pernah tolak demi Piala Dunia. Jadi kita punya talenta yang betul-betul luar biasa. Begitu juga dengan talenta-talenta lokal kita. Nah, saya melihat bahwa negara-negara di seluruh dunia sekarang betul-betul berkompetisi dalam hal global talent war, gitu, mencari pemain terbaik yang eligible untuk bermain untuk negaranya. Saya berikan contoh misal Italia. Italia, pelatih timnas Italia Mancini 2015 mengatakan, saya tidak percaya, saya tidak setuju bila pemain yang Berikut 6 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia setelah Ole Romeni. Salah satunya pernah menolak gara-gara ingin main di Piala Dunia. Romeni resmi memulai proses naturalisasi pada November tahun 2024 setelah menyatakan kesediaannya. Ia ditargetkan selesai menjalani proses tersebut sebelum Maret tahun 2025. Bisa jadi, Romeni bukan pemain terakhir. Lalu, siapa saja 6 pemain berikutnya? Simak ulasan berikut ini. 6 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia setelah Ole Romeni. 6. Nilion Manhoef. Pemain satu ini sudah santer diberitakan masuk dalam kandidat pemain untuk dinaturalisasi. Namun, Manhoef belum menyatakan secara terbuka ketertarikan membela timnas Indonesia atau tidak. 5. Niliano Jonathans. Pemain satu ini sudah menyatakan ketertarikan untuk membela timnas Indonesia. Tinggal PSSI yang mau menyambut sang pemain atau tidak. Jonathans diketahui memiliki darah keturunan dari kakeknya yang berasal dari Depok. Nama marganya merupakan salah satu dari 12 famili yang pernah mendiami wilayah itu di masa pemerintahan kolonial. 4. Tristan Buijer. Pemain berusia 20 tahun ini belum menyatakan minat membela timnas Indonesia atau tidak. Buijer sendiri memang punya darah keturunan. Saat ini, ia membela PEC Zwolle. Eleanor Regenders mungkin bisa membantu membujuk sang bek untuk berkostum tim merah putih. 3. Hairo Riedewal. Pesepak bola Royal Antwerp ini kabarnya sudah positif akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Riedewal disebut memiliki darah keturunan dari Maluku. Posisi aslinya memang pemain belakang. Namun, Riedewal bisa diturunkan juga sebagai gelandang bertahan yang tentunya akan menambah kekuatan. 2. Pascal Strupp. Pemain Leeds United ini juga sudah lama digadang-gadang akan menjalani proses naturalisasi. Pengalaman Strupp tampil di Liga Inggris tentu akan sangat berguna. Sayangnya, kedatangan pemain satu ini akan membuat lini belakang Indonesia semakin sesak. Saat ini saja sudah ada beberapa nama termasuk pemain keturunan di posisi tersebut. 1. Emil Aodero. Kiper FC Como ini sudah lama diincar untuk dinaturalisasi. Namun, pihak keluarga terutama sang ayah, Edi Mulyadi, sempat menolak dengan alasan mimpi Emil adalah bermain di Piala Dunia. PSSI memiliki waktu hingga Maret tahun 2025 untuk menyelesaikan proses naturalisasi ketiga pemain ini. Jika berhasil, kehadiran mereka tidak hanya meningkatkan kualitas skuad, tetapi juga memberikan pengalaman baru dalam menghadapi tim-tim kuat di kancah internasional. Erick Thohir menekankan pentingnya integrasi para pemain keturunan ke dalam sistem permainan timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, mereka diharapkan bisa tampil pada laga melawan Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Ole Romeni diharapkan dapat memperkuat lini serang, sementara Mauro Zelstra dan Hairo Riedewal akan memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Erick Thohir optimis bahwa kehadiran pemain keturunan ini akan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Ia juga memastikan proses naturalisasi berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Nama Mauro Zelstra kini sudah tercatat sebagai salah satu kandidat pemain yang akan dinaturalisasi. Sebagai seorang striker muda, dia dinilai memiliki kemampuan yang sangat potensial untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Meskipun begitu, proses naturalisasi Mauro belum mendapatkan perhatian yang sama seperti oleh Romeni. Mauro memiliki keturunan Indonesia dari pihak neneknya yang berasal dari Jawa Barat. Kehadiran Mauro diharapkan bisa memperkaya kedalaman skuad, terutama saat menghadapi tim-tim kuat seperti Australia dan Bahrain dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hairo Riedewal, yang merupakan pemain dari Royal Antwerp FC, kini juga menjadi perhatian dalam proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Meskipun belum ada tindakan nyata seperti yang dilakukan terhadap Romeni, nama Hairo tetap hangat diperbincangkan karena pengalaman dan kualitas yang dimilikinya di Liga Eropa. Para penggemar timnas Indonesia berharap agar Hairo bisa segera menyusul Kevin Dix, yang telah resmi dinaturalisasi sebelumnya. Namun, hingga saat ini, kelanjutan proses naturalisasi Hairo untuk bergabung dengan skuad Garuda masih bergantung pada negosiasi lebih lanjut dengan pihak PSSI. Proses naturalisasi dan harapan di masa depan. PSSI diberikan tenggat waktu hingga Maret tahun 2025 untuk menyelesaikan proses naturalisasi 3 pemain tersebut. Apabila proses ini berhasil, kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat kualitas tim serta memberikan pengalaman berharga dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di level internasional. Erick Thohir menekankan pentingnya integrasi para pemain keturunan ke dalam sistem permainan timnas Indonesia. Dengan demikian,